Saya hari ini ada di kantor PBB di New York. Jadi bersama kita adalah kawan kita yang juga di sini di acara Indigenous People, orang-orang asli. Ini Krista. Krista, perkenalkan sama orang Aceh, Krista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rampo, salah seorang staf PBB, utusan daripada Antonio Guterres yang bernama Miklos Gaspar, dikabarkan telah berkunjung ke Aceh baru-baru ini. Dalam kunjungan ke Aceh, Miklos Gaspar sebagai salah seorang yang ditugaskan oleh Antonio Guterres sebagai yang bertugas untuk diplomasi internasional. Dalam lawatannya ke Aceh, sebahagian daripada simpatisan Gerakan Aceh Merdeka yang saat ini masih tumbuh, tetapi terlihat hanya sebahagian kecil dari video-video yang beredar. Mereka nampaknya berharap penuh, sehingga kedatangan Miklos Gaspar nampaknya sudah ditunggu-tunggu untuk memberikan kejutan, yaitu dengan membentangkan embel-embel bendera dan juga suara-suara merdeka. Publik pun bertanya-tanya, karena dalam kunjungan Miklos Gaspar ke Aceh, tepatnya setelah kemenangan Mudzakkir Manaf atau Mualim dalam Pilkada 2024 kemarin. Artinya sebahagian besar daripada kombatan-kombatan ataupun aktivis Gerakan Aceh Merdeka mengharapkan ada buah tangan dari Miklos Gaspar, sehingga patut diduga lawatan Miklos Gaspar ke Aceh merupakan tindak lanjut dari kemenangan Mudzakkir Manaf sebagai gubernur Aceh. Karena sebahagian besar simpatisan dan juga kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang menaruh harapan besar pada Mualim dalam pilkada kemarin, karena mereka ada keinginan untuk mewujudkan Aceh menjadi negara sendiri. Karena mereka berharap upaya yang ditempuh oleh Mualim saat menjadi gubernur dalam rangka mempercepat kinerjanya sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka mampu memberikan warna baru terhadap Aceh. Tidak ada hal lain yang mereka harapkan selain daripada kemerdekaan Aceh menjadi sebuah negara yang dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Karena mereka di setiap pertemuan sesama mantan kombatan bersama dengan panglima-panglima mereka ataupun tokoh-tokoh dan aktivis Gerakan Aceh Merdeka, mereka masih menaruh harapan besar tentang keberanian Mudzakkir Manaf untuk menyampaikan keinginan merdeka ke hadapan publik. Sehingga kemungkinan besar sebahagian daripada aktivis-aktivis Gerakan Aceh Merdeka menganggap kehadiran Miklos Gaspar ke Aceh adalah bentuk daripada lobi Mudzakkir Manaf atau Mualim yang mendatangkan utusan PBB ke Aceh untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Aceh. Ini terlihat jelas keinginan kombatan ini untuk mewujudkan kemerdekaan Aceh di saat beberapa acara, baik acara kampanye atau acara silaturahmi KPA-PA di seluruh Aceh, mereka selalu menggelar bendera bulan bintang dan juga masih ada teriakan-teriakan merdeka. Namun kubu PA-KPA ini berseberangan politik dengan kubu-kubu perjuangan kemerdekaan Aceh yang ada di luar negeri. Seperti yang kita lihat dalam video-video yang beredar, Nasir Usman misalnya, seorang tokoh Aceh National Liberation Front, merasa pesimis kepada Mudzakkir Manaf tentang masih adakah ideologi kemerdekaan Aceh di dalam jiwa Mudzakkir Manaf, atau memang sudah resmi telah dileburkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beknekeun pengkhianat ke Mudzakkir Manaf. Sabab anda menan-menan Mudzakkir Manafnya nakeh pilihan urang Aceh dalam pilkada Borosa. Lewat video singkatnya Lun Putrang ke Mandung Bangsa Aceh. Terutama ke saudara getanyo yang kirim pesan gelut. Kemenangan Mudzakkir Manaf dalam pilkada Borosa nyan penuh kecurangan. Nampaknya kalau itu yang diharapkan oleh mereka dalam pilkada kemarin dalam memenangkan Mudzakkir Manaf atau Mualim sebagai gubernur Aceh, dapat dikatakan sebuah perjuangan yang sia-sia. Karena sesungguhnya Mudzakkir Manaf sudah menguburkan keinginannya untuk merdeka. Artinya di beberapa lembaga atau institusi ataupun badan-badan yang ada di Aceh yang ada kesempatan untuk mendapatkan lowongan, jatah itu diberikan kepada Mualim
untuk diisi supaya mualim terikat dengan jabatan yang diberikan agar tidak lagi punya keinginan untuk menyampaikan kemerdekaan Aceh atau memperjuangkan kemerdekaan Aceh baik di dalam advokasi ekstralegal, yaitu dengan membangun gerakan-gerakan bersenjata, atau advokasi semi-legal, yaitu dengan membuat demonstrasi-demonstrasi agar simpatisannya meneriakkan referendum, ataupun advokasi legal, yaitu melalui lobi-lobi mualim kepada pihak internasional agar mendapat dukungan tentang kemerdekaan Aceh. Jabatan mualim sebagai ketua pramuka di Aceh juga menjadi salah satu bukti nyata bahwa sesungguhnya mualim sudah punya rencana dan tekad yang kuat untuk tetap eksis di dalam NKRI. Artinya tidak ada lagi keinginan-keinginan menyampaikan merdeka. Begitu juga kalau kita lihat kerjasama yang dibangun oleh mualim selama ini dengan pemerintah Indonesia yang begitu akrab. Sampai-sampai dalam pilkada kemarin, banyak partai-partai nasional yang sangat nasionalis. Misalnya Demokrat sampai kepada PDI, begitu juga dengan Gerindra dan partai-partai nasional lainnya memberi dukungan penuh kepada mualim dalam pilkada kemarin. Artinya, ini sudah boleh dikatakan bahwa jauh-jauh hari kita mengasumsikan mualim telah membuat pertemuan dengan petinggi-petinggi partai di Jakarta bahwa ideologi yang berbau separatis atau memisahkan Aceh dari Republik Indonesia sudah tidak ada sama sekali. Sehingga partai-partai ataupun petinggi-petinggi dalam partai nasional begitu yakin dan mengkampanyekan kemenangan mualim. Walaupun ini tidak dipahami oleh tingkat bawah atau grassroots yang ada di KPA ataupun Partai Aceh dan simpatisan lainnya. Sehingga sebenarnya kedatangan Miklos Gaspar ke Aceh tidak ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan Aceh, apalagi kalau diduga bahwa utusan PBB itu datang ke Aceh karena undangan petinggi PA atau gubernur terpilih Mudzakkir Manaf. Walaupun kehadiran daripada sebahagian simpatisan kemerdekaan Aceh itu kemarin di lapangan sebagai wujud daripada kecintaan mereka terhadap kemerdekaan Aceh. Artinya bibit-bibit yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Aceh masih ada. Tetapi kalau kita lihat dalam video, hanya segelintir mereka yang mau menampilkan diri dengan slogan-slogan merdeka dan juga embel-embel Gerakan Aceh Merdeka seperti bendera ataupun embel-embel merdeka lainnya, dan tidak begitu responsif terhadap masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh hanya menganggap itu hal-hal yang biasa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa dan berseberangan politik dengan tokoh-tokoh PA atau GAM yang sudah menerima perdamaian atau MOU Helsinki. Maka di sini boleh dikatakan, jika ada yang bermimpi bahwa mualim setelah dilantik ke depan akan menyuarakan kemerdekaan Aceh sebagai gubernur terpilih atau akan menyampaikan suatu sikap untuk kemerdekaan Aceh, misalnya menyampaikan referendum ataupun melawan pemerintah Indonesia dengan regulasi-regulasi yang dibangun oleh DPR yang ada di Aceh, ataupun menuntut hak-hak kewenangan Aceh sepenuhnya terhadap pemerintah sebagai implementasi daripada MOU Helsinki, itu sangat keliru. Yang pertama, ketika kekuatan dominan mereka raih di saat pileg kemarin tahun 2009 saja tidak mampu dilakukan, apalagi pada saat ini yang undang-undang pemerintahan Aceh satu persatu sudah dilemahkan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Jadi sejatinya mualim terpilih sebagai gubernur Aceh hanya sebagai kaki tangan pemerintah Indonesia yang berada di Provinsi Aceh untuk menjalankan aturan-aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lebih dari itu. Karena konsekuensi yang diterima oleh mualim jika melakukan sesuatu yang menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sangat besar. Yang pertama, resiko terhadap jabatan. Yang kedua, tentu saja seorang mualim tidak lagi ingin untuk masuk dan keluar hutan dengan kondisi umurnya yang sudah setengah abad. Oke, sahabat Rampo, mungkin kita semakin sadar bahwa membangun Aceh cukup dengan sebuah kejujuran dan keadilan. Walaupun Aceh masih berada di dalam bingkai NKRI, jika ada seorang pemimpin yang tulus ingin membangun Aceh dengan bermartabat, menciptakan keadilan kepada masyarakat Aceh, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan juga memperhatikan janda-janda korban konflik, begitu juga kombatan di lapangan, dan kepada masyarakat umum, tentu sudah
sangat memuaskan bagi masyarakat Aceh. Walaupun tidak merdeka secara de jure, tetapi secara de facto kehidupan masyarakat Aceh dan juga perbaikan ekonomi yang sudah dilakukan jika mampu, itu sudah menjadi implementasi daripada sebuah kemerdekaan yang hakiki.